Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang bersalah yang harus mati kalian. Kenapa kemudian kalian menjajakan dosa-dosa kalian untuk ditebus oleh Yesus? Di dalam 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Theos. Enak kali hidup kalian. Anda menjadikan anak orang menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian, sementara Tuhan mengatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong, dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Apakah Yesus bersalah? Apakah Yesus itu berdosa? Tidak. Tetapi dia harus berdosa supaya dia bisa menjadi tumbal. Baca Korintus 5:21. Pendiri agamamu tuh yang memberikan semua dosa kepada Yesus supaya dia bisa menjadi tumbal kalian. Paham itu? Makanya Anda kelabakan, hanya bisa curhat. Ku minta, di mana Theos meminta darah manusia? Theos yang mana? Oh, ternyata dewa Molok yang minta darah manusia. Nah, sekarang kalau Anda bisa menunjukkan Tuhannya Bani Israel minta darah manusia, debat malam ini selesai. Tema dewa Molok tidak akan pernah kuungkap lagi. Tapi faktanya Anda tidak bisa. Tuhan saya malah mengajarkan kepada Anda, Tuhannya Bani Israel dalam Imamat 1:2 meminta kepada Bani Israel agar mempersembahkan hewan ternak. Itu Tuhannya Bani Israel. Yesus yang kamu tuhankan, yang kau persembahkan, yang kau ajarkan dia mempersembahkan dirinya kepada Theos, juga mengajarkan dalam Matius 8:4, Lukas 5:14 agar mempersembahkan hewan ternak kepada Tuhannya. Kalian kehilangan arah dan kalian keciduk. Kalian tangkap basah mempersembahkan anak manusia sebagai penebus dosa kalian. Di dalam Efesus 5 yang saya terangkan tadi, ya, Yesus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos yang mana? Anda tidak jawab. Titus 2:14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Berbuat baik gimana? Apa yang diperbuat sampai dikatakan dia berbuat baik Kristen itu? Ibrani 10:10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini yang kalian harus jawab. Yesus Kristus diajarkan di dalam kitab kalian itu mempersembahkan dirinya sebagai tebusan. Itu bukan ajaran Yesus. Makanya tadi guru saya, saudara saya meminta mana satu dalil bahwa Yesus itu mengatakan dirinya anak hewan yang harus dipersembahkan untuk dosa-dosa orang-orang yang tidak bersunat, sang pemakan babi. Mana dalilnya? Ada aja sih Ten nih. Kenapa sih kalian begitu kalau diskusi? Biasa aja kalau emang salah yang disampaikan Bang Zuma sama Bang Ali, kalian ya inilah, kalian bantah lah. Masa kalian nggak bisa bantah? Kalau emang kalian dalam kebenaran pasti kalian bisa bantah. Di report Bang barusan. Adalah lebih baik kalau kalian tidak sanggup pakai polanya bom-bom. Dia live ketika Bang Zuma tidur gitu. Jangan sok nantang tapi ilmu nggak ada. Kayak gini lah jadinya. Salah yang disampaikan Bang Zuma sama Bang Ali ya sanggah dong. Bukannya kan data ditampilin. Iya, debat tapi kok lucu. Cuman jadi penari latar. Kayak mana ceritanya? Pada curhat. Aduh, aku lagi semangat-semangatnya nih. Kalian malah report kalian jangan report lah, woi. Ten. Kalian takut banget gitu. Kalau Bang Zuma salah, kesempatan kalian menginjili orang-orang dan menyatakan bahwa Bang Zuma salah. Ayo teman-teman tap layar biar report mereka tidak mempan. Ini 8 ya, ini 8. Bintang bagus jangan naik dulu, meronta-ronta jangan naik dulu, fokus di tim debatnya aja, tim Kristen dengan tim Muslim. Buat kalian yang memang belum pernah berdebat ya, kaget dengan debat-debat seperti ini ya, saran aku ya jangan ikut, belajar dulu aja daripada kaget nanti. Ya, aduh ini nggak bisa lagi di mute. Kalau kedengaran suara ngorok teman sekamar aku jangan di ini ya,
Bang tuh Aman. dengaran nggak Bang? Biarin aja ngorok. Iya, biarin aja. Nggak ada pun kita dengarkan. Penting bukan Jadi backsound itu, backsound musiknya. Nah Bang Neflos atur nanti Bang Neflos ininya mereka. Aku kadang sering lupa siapa lebih dulu siapa yang kemudian ya. Ini udah 8 ini. Ya aku tahu Mana yang kalau tadi itu 3 sulit orang? menghadapi Mana? Bang Zuma. Curhat ulung mana? Berani-beraninya tentang Al-Quran. Mereka aku tahu itu ini meronta-ronta muslim apa non muslim ya. Bang Neflos monitor tolong diatur nanti apanya apa poin-poinnya, time-nya. Nah ini. Oke, sepertinya mereka sudah diselamatkan oleh reportan ya. Jadi Gaya lama ya, gaya lama untuk kabur ya. Memalukan itu. nanti kalau ini Bang Zuma silakan ini aja, silakan paper. Ini Bang meronta-ronta muslim non muslim? Bang meronta-ronta muslim non muslim? Nggak muslim. Aku turunin ya. Aku agak kejam memang di rumahku itu. Jadi rumahku itu memang aku isi kalau debaternya ya debater yang udah biasa aku lihat. Kalau yang muslim naik nanti aja di sesi aku lagi santai-santai atau lagi karaokean naik ngobrol-ngobrol. Kalau dalam ranah debat ini aku nggak berani naikin sembarangan orang, oke? Jadi jangan meminta naik untuk teman yang muslim kecuali yang memang sudah terbiasa. Mana Pak Jimmy? Mana Pak Jimmy? Mana Pak Jimmy? Naik pendeta Jimmy. Tadi malam waktu ngelabrak anak-anak muda Oten yang lagi belajar Islam kok nyaring banget. Ini malam ini ciut kamu. Bang Ali jadi barbar sekarang. Oh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi Kenapa? wabarakatuh. keluar. Ini Ya, di report akun aku. Oke. Bentar lagi kalau dirungkat itu udah di banned aku. Ya. Oke, gitu. oh ini si pemikir ulung. Jadi begini, di TikTok itu deteksi pertama adalah kata hujat antara satu orang dengan orang lain yang dideteksi sebagai seorang yang melakukan pertengkaran. Itu. Yang ketiga reportan. Jadi 3 hal itu yang menjadi asbab room akan dirungkat oleh TikTok, admin TikTok. Oke, maka mari kita sama-sama hindari jikalau memang ingin berjalannya diskusi ini dengan teratur dan baik. Sudah ada 2 teman Kristen, Bang Neflo silakan bantuin. Aku sering lupa siapa yang dulu, siapa yang kemudian. Ya udah, aku minta ini pemikir ulang terusin yang tadi. Ya, sebentar dulu Supaya ya, sebentar. langsung Ada yang Bang harus diingatkan. Sebentar. Saya kalau jadi moderator, sorry aja ya kalimat saya kadang bisa merobek-robek tulang belulang kalian. Sebentar ya. Saya benci sekali dengan rengekan-rengekan itu. Dalam diskusi itu yang dibawa bukan rengekan, bukan perasaan yang dibawa, pengetahuan yang dibawa. Jadi kalau mau ngerengek itu di Instagram, di Facebook, itu bisa. Di sini nggak bisa begitu. Sebentar. Saya ambil pusaka saya dulu. Oke. Uni tadi yang terakhir siapa Uni? Tadi di teman Kristen, Pak Pemikir Ulung ya. Tapi kalau bisa jangan Waktunya berapa serang menit? pribadi. Waktu mereka 3 menit 3 menit. Sekarang gimana kalau kasih waktu 5 menit Bang Zuma mau? Karena cuma 2 orang. 4 Ya, menit boleh. aja, Dek. Ya. 4 menit Bang Nepos. Pak Neflos moderator, saya minta izin 10 detik Siap. saja. Silakan Ustaz. Oke, karena kan setelah saya nanti langsung dimulai sama pemikir ulung. Ya. Oke ya, saya telah berhasil menjawab tantangan Anda untuk membawa data apakah Al-Quran merangkum hukum Taurat. Ada puluhan, yang saya bacakan sudah 8. Sekarang berikan saya 1 ayat saja. Yesus menyatakan dirinya akan menjadi korban anak manusia. Baik kalau begitu. Anggap saja saya menyimak ya hasil diskusi tadi. Tadi kata Uni Ripa yang terakhir tadi yang bertugas untuk memberi tanggapan itu adalah dari pihak Kristen yang diawali dari pemikir ulung. Waktunya berapa? 4 menit ya? 4 menit ya? 4 menit. 4 menit, Gini. 4 menit. Waktu saya kasih ke pemikir ulung lah. Jadi dia bisa 8 menit.
Wah, Pak Jim ini berlindung terus dia. Enggak, supaya panjang gitu. Kadang kan belum selesai sudah ini gitu kan. Supaya terarah. Anda cuma memenuhi slot Oke ya. saja Makanya ternyata. langsung Oke ke lah. poin saja kalau nggak mau panjang. Langsung ke poin Oke. saja. Jadi biar pemikir ulung singkat. 8 lah waktu saya sama dia nih. Ya itu terserah lah, itu urusan teknis Oke. lah kalau begitu. Ya. Pak Ya, Pendeta Jimmy oke. turun aja kalau nggak mau bicara, biar naik oten lain. Bukan nggak mau bicara. Tadi kan saya sudah bicara juga. Tapi kan saya mau pingin supaya Bang Suma dengan pemikir ulung ini berdebatnya kan lebih terarah. Mereka nggak terputus-putus. Begitu. Jadi bisa saling Ya bisa saja menjawab. nanti disambung-sambung. Itu sesi TikTok. Ya bisa saja sih. Kalau Bisa namanya saja. pemikir ulung itu, Bang Jimmy, nggak cukup semenit kelar lah itu pertanyaan dijawab. Pemikir ulung kok. Ngapain 8 menit? Lama kali, mau ngapain jualan obat? Lanjut. Oke. Iya. Jadi waktu kami ya. Atau mau Silakan dikasih pemikir ulung. 2 hari, mau dikasih 2 hari. Ya udahlah, lama kali nanti. Oke ya, silakan pemikir ulung bro, langsung dimulai dari sekarang. Saya respon dari Ali ya yang melakukan cocok logi bahwa seluruh hukum Taurat teradopsi di kitab Anda gitu. Itu pemaksaan yang brutal gitu. Sementara Anda bilang hukum Taurat itu spesifik diturunkan kepada Musa. Tapi Anda coba untuk memanipulasi fakta-fakta itu menjadi tersebar di Quran di mana-mana. Itu yang pertama. Terus kemudian argumen pembantahan saya gitu ketika Anda bicara tentang jangan mencuri, ada khusus ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa harta rampasan itu adalah milik Nabi. Kemudian di hukum Taurat itu juga tertulis jangan mengingini istri sesamamu. Lalu apa kabar ada ayat yang sedemikian baiknya, generousnya turun untuk sekedar Muhammad bisa mengawini istri anak angkat yang luar biasa cantik. Jadi apa yang Anda klaim itu adalah pernyataan bohong, tidak sesuai fakta yang dibantah oleh kitab Anda sendiri gitu. Jadi seharusnya Anda punya malu menyatakan bahwa hukum Taurat itu teradopsi ataupun terakomodasi di kitab Anda, itu adalah suatu kebohongan. Karena yang Anda sampaikan itu tidak suatu fakta gitu. Jadi secara menyedihkannya lagi, makna teologis dari bagaimana Al-Quran mengekspos apa makna teologis dari korban binatang ya, itu cuma bagi-bagi daging. Itu adalah pemaknaan yang paling dangkal. Sangat dangkal gitu, sehingga Juma dan Anda selalu harus meminjam Alkitab, harus meminjam perjanjian lama supaya ada rangkaian historis. Jadi kalian punya tonggak historis seolah-olah kalian adalah estafet dari Yahudi. Padahal Yahudi sendiri tidak pernah mereduksi bahwa hewan korban itu hanya untuk dibagi-bagikan, gitu. Jadi pemaknaan yang sangat dangkal inilah yang menyebabkan sesat pikir gitu, selalu sesat pikir dan belaga tahu gitu, belaga paling tahu, paling menguasai gitu. Sementara yang tadi saya sampaikan sebagai satu tema utama, apa yang menjadi solusi ketika hubungan itu putus antara Tuhan dan manusia? Anda bilang bertobat, ya tentu manusia harus bertobat, tapi apa solusinya? Kenapa? Karena ketika manusia sudah melanggar kekudusan kesucian Allah, itu bukan hal yang sepele. Memang di kitab Anda menyepelekan itu. Pelanggaran kekudusan, pelanggaran kesucian itu disepelekan. Tapi Tuhan tidak bisa seperti itu. Tuhan Maha Kudus. Tuhan tidak bisa mengingkari kekudusannya. Tuhan tidak bisa mengingkari kebenarannya. Tuhan tidak bisa mengingkari kebaikan, keadilan, dan kekudusannya sekaligus. Nah karena itu sampai dengan detik ini kalian gagal. Kitab kalian juga belum bisa berhasil memberikan solusi. Ketika manusia berdosa kepada Allah, kepada Tuhan Allah, kepada God ataupun kepada Yang Maha Kuasa, apakah pantas hanya dimediasi oleh agama? Nggak pantas, apalagi cuma kitab, apalagi cuma binatang. Jadi jangan berputar-putar menyerang Alkitab, tapi di kitab Anda tidak terdapat makna teologis, sehingga orang bisa paham, sehingga orang bisa menghayati pemaknaan terhadap korban tersebut gitu. Nah sementara kenapa hal yang sangat spesifik ada di kitab Perjanjian Lama itu tidak tertulis kembali? Apa lupa? Dari 6.666 ayat tidak ada satupun yang menjelaskan kenapa Musa harus mengorbankan hanya untuk bentuk ketaatan. Nggak sedangkal itu. Pasti ada makna simbolisnya gitu. Kalau ujian bentuk ketaatan itu nggak cuma kita menyerahkan korban gitu. Bahkan itu udah sangat jauh maknanya tereduksi daripada historisnya pada saat bangsa Israel memberikan korban.
Bahkan di kitab Anda pun tidak tercatat siapa pertama kali mengorbankan hewan, siapa pertama kali mengorbankan tumbuh-tumbuhan ataupun hasil panen. Di kitab Kejadian jelas, yang pertama kali adalah Habel, yang kemudian Kain iri karena dia hanya persembahannya tidak diterima gitu. Nah, kalau misalnya Zuma dan Ali atau seluruh umat Islam gagal memahami konsekuensi dari kitab Kejadian 3, ya saya bisa mengerti gitu, karena memang itu hal sesuatu yang sifatnya sulit gitu. Ketika manusia tahu telanjang dan mereka menyematkan tumbuh-tumbuhan, Tuhan mengganti dengan binatang, artinya ada korban darah, sehingga untuk menjadi suatu simbol, suatu saat nanti Yesus Kristus akan turun dan akan menjadi penebus. Karena yang setara dengan Allah itu hanya Yesus Kristus, bukan malaikat, bukan agama, apalagi bukan nabi, apalagi bukan binatang. Jadi kalau misalnya di kitab kalian gagal menemukan makna teologis dari korban itu, kemudian kalian harus mengemis kepada kitab Perjanjian Lama, seharusnya Anda malu. Kalau misalnya tidak terang benderang kitab Anda itu menjelaskan makna teologis dari masalah korban gitu, bahkan kalian nggak tahu ada lima jenis korban, kalian cuma tahu ada korban ini doang, kalian nggak tahu ada korban bakaran. Walaupun kalian tahu itu ada di kitab Kejadian, tapi di kitab kalian, Zuma tuh lebih pintar dari kitab kalian. Gitu, karena dia mengcopy paste mengadopsi kitab-kitab dari Perjanjian Lama gitu. Jadi saya salut, Zuma ini luar biasa pintar dan melebihi dari kitab yang Ini kenapa jadi curhat ini anak ini? Anak kecil, kamu jangan curhat. Moderator boleh di waktu saya terbang sia-sia dengan kau curhat. Artinya begini. Saya coba untuk menjawab ya apa yang tadi Ali sampaikan gitu. Nah, kau menjawablah supaya kau nampak seperti manusia. Jangan kau curhat aja. Setiap ada itu ad hominem loh. Saya manusia dikatakan tidak manusia gitu. Nah, jadi sekali lagi domba kok ngaku manusia gimana sih? Nah, ini mau diteruskan atau enggak? Masa saya teruskan aja ya. Ya, teruskan saja. Ya, intinya kau kenapa kayak gitu? Ini gimana? Kau curhat aja terus. Aturannya adalah setiap ada, mohon maaf, setiap ada TikTokan, sebentar saya moderator ini. Katakan pada temanmu jangan pakai konde di sini. Oh, gitu ya. Baik, setiap ada TikTokan itu waktu akan dihentikan. Tenang saja, Bro Pemikir Pemulung dan Bro Jimmy, setiap ada TikTokan, waktunya bicara saya diam. Itu masalah. Turunkan aja ini, turunkan, cari yang berkualitas. Nggak bisa begitu. Udah, kau nggak ada ilmu kau. Gitu loh. Artinya ini kesempatan yang baik. Kamu turun, nggak ada manfaat curhat. Zuma, karena orang tuanya, ayah ibunya tidak pernah mengajarkan etika. Jadi kita harus kasihan, jadi kita harus mengajarkan etika kepada Zuma. Kamu itu diajak di sini debat, bukan curhat, Tuyul. Aduh, saya dikata-katain, ini gimana ya? Apakah saya bisa melanjutkan? Tadi waktu saya dihabisin cuma 2 menit, jadi saya minta tambahan. Enggak bisa. Kau turun, kamu turun. Aku nggak butuh oten penyembah dewa Molok yang curhat. Kamu turun. Jangan yang berbobot. Curhatnya di mana, Bang Suma? Zuma ini kalau mungkin begini ya. Cuma curhat. Mungkin begini. Yang diharapkan sebentar, Bro Jimmy sebentar ya, Bro Pemikir Pemulung. Mungkin di sini ada beberapa hal. Anda koreksi saya di mana saya salah. Ya, siap. Baik. Saya koreksi. Siapapun itu. Kan begitu ya. Mungkin kebiasaan atau tradisi dalam kalimat mana saya salah. Iya, sebentar. Waktu Anda sudah dihentikan. Jadi Anda tidak usah ngomong lagi. Sebentar, waktunya dihentikan. Nanti akan dilanjutkan. Sebentar, saya tengahi dulu. Bahwa di sini dalam tradisi dialog lintas agama tentu bukan hanya sekedar narasi-narasi yang tidak berdasarkan dalil dari kitab-kitab yang Anda yakini, kan begitu. Nah, sebisa mungkin setiap narasi-narasi yang dibangun disisipi dengan dalil-dalil yang memang bisa membuktikan bahwa narasi itu ada. Itu mungkin barangkali yang dituntut. Ini terlalu berpihak gitu. Tadi saya sudah kasih dalil bahwa kegagalan Zuma memahami Kejadian 3. Baik, kalau begitu mau dilanjutkan atau tidak? Akan dilanjutkan. Gitu. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, jadi pemahaman Zuma mengenai kekristenan itu sangat dangkal gitu. Jadi ya kalau pemahaman dia tentang kitab dia terserah lah. Tapi yang menarik gitu, kenapa Zuma dan Ali, khususnya Zuma ya, kalau Ali saya kasih respect, kenapa dia tidak membahas Alkitab sama sekali. Dia lebih concern kepada Al-Quran dan saya angkat jempol karena itu yang harus dilakukan.
Tapi Zuma kayaknya menyusun Alkitab. Kenapa? Karena mungkin dia kecewa. Di kitabnya dia tidak bisa menemukan makna teologis mengenai korban tersebut. Nah, tidak bisa disalahkan Zuma juga gitu. Mungkin penulis kitab itu terlewat ataupun menganggap itu tidak penting, kita nggak tahu juga. Tapi permasalahannya ketika Zuma gagal memahami konsekuensi kejadian 3 ayat 1, dia melebar kemana-mana gitu. Dia menggunakan seluruh bangunan cocok logi, comot logi, dia ambil ayat, kemudian dia reduksi sedemikian brutal, sehingga ditafsirkan sedemikian brutal gitu. Nah, inilah yang menjadi disparitas pemahaman antara kebenaran dengan pembenaran. Nah, Zuma membenarkan apa yang sudah menjadi tendensi dia gitu. Nah, sementara dia tidak pernah sampai dengan detik ini tidak pernah menawarkan solusi yang konkret. Jika manusia bersalah kepada Tuhan, apakah layak agama, apakah layak kitab, apakah layak binatang untuk menggantikan itu? Karena kesalahannya kepada Tuhan. Nah, disinilah sesat pikir bahwa saya coba menjawab kenapa Yesus Kristus itu harus menjadi manusia dan kemudian harus menebus manusia. Karena kesalahan manusia itu kepada Tuhan, bukan kepada agama. Apalagi kepada buku, apalagi kepada nabi, apalagi kepada binatang. Nah, sementara dari tadi saya tanya, apakah di kitab tersebut ada makna teologis yang sangat mendalam tentang korban? Tidak ada. Zuma dengan secara serampangan, secara brutal mengambil Alkitab untuk mendukung kebenaran dia. Gitu. Times up. Ya, saya tegaskan untuk teman-teman siapapun itu narasumber, ya. Tolong kalau di sini kita mengidentifikasi atau ada terindikasi narasi-narasi yang merujuk kepada personal, maka itu akan kita hentikan ya. Kita berusaha sefair mungkin untuk tidak menyerang personal. Perhatikan itu. Dari tadi Bro Pemikir Ulung 70% saya perhatikan selalu ya, selamat malam Bro Kubir, apa itu? Bro The Ghost. Ya, selamat malam ya, Bro. Ya, oke. Ya, dari tadi narasinya 70% itu mengarah kepada personal seseorang ya. Jadi kalau bisa jangan ada menyinggung ataupun merujuk kepada personal seseorang. Silakan ditanggapi apa yang menjadi bahan diskusi saja. Itu mungkin ya. Oke. Gurunda silakan pakai 8 menit. Oke. Ini kalau Jangan akhi, jangan. The Ghost. Ntar dia merasa mati curhat nanti. Dia kalau merasa besar kepalanya nanti kalau kita berdua bicara, Gurunda. Ya, nanti mati curhat dia nanti. Ingin menanggapi. Belum. Ini belum waktu Anda. Belum waktu Anda. Nanti saudara ajarin aja Pemikir Ulung nanti. Ya, belum. Ini giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan, pasang telinga, ya. Buka cakrawala berpikirmu, hatimu itu coba dibersihkan sedikit. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Ini poinnya. Ada korban, ada aturan, ada syariat. Dan yang menjadi kurban adalah hewan ternak. Tangkap ini dulu, jangan kau lari-lari kemana-mana. Lalu kemudian terkait dengan yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Siapa yang mempersembahkan kemudian seekor sembelihan besar? Siapa? Baca Kejadian 22 nomor 13. Kalau sampai tidak bisa paham Al-Quran, baca kitab yang kalian ambil dari agama lain, yaitu agama Yahudi yang sekarang Anda klaim sebagai kitab kalian. Tuhan memberikan persembahan. Persembahannya adalah seekor sembelihan hewan. Tuhan aja persembahannya hewan untuk menggantikan anak Abraham. Apa masih kurang Quran menjelaskan itu? Lalu kemudian solusi yang diberikan oleh Al-Quran kemudian ketika tidak berkesesuaian dengan apa yang kamu mau, kenapa harus Al-Quran yang mengikuti kemauan Anda? Syariat ketentuannya jelas, kepada setiap kaum diperintahkan untuk mempersembahkan hewan kurban. Apakah Al-Quran bohong dengan mengatakan itu? Tidak. Kalau begitu mana buktinya dalam kitabnya Nabi Musa, Imamat 1 nomor 2. Baca, pelototin, telaah. Jangan cuma nama aja yang Pemikir Ulung, tapi kerjanya cuma tari latar.
Imamat Poinnya 1 nomor 2 bantah itu. Udah diam. Kamu tadi habiskan 8 menit hanya untuk nyerang saya. Ya. Bantah Imamat 1 nomor 2 itu, bahwa Tuhannya Bani Israel, Tuhan yang disembah oleh Yesus, Tuhanmu itu juga memerintahkan mempersembahkan hewan ternak. Berarti Al-Quran tidak goyah dalam hal ini. Nih aku tambah nih, sebagai ilmu buat kamu. Di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan kaumnya juga untuk mempersembahkan persembahan yang sama seperti Nabi Musa. Kurang apa lagi? Al-Quran, Nabi Musa, Yesus meminta dan mengajarkan mempersembahkan hewan kurban. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggantikan kurban yang dipersembahkan oleh Ibrahim dengan hewan ternak. Begitu juga di dalam Kejadian 22 nomor 13. Sama. Berarti Tuhan kami satu. Nah, sekarang kamu punya Tuhan bernama Yesus anak Maria ini, kamu persembahkan kepada Theos. Dengarkan. Efesus 5 nomor 2 jelas sekali diterangkan di sana bahwasanya, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Dia mengajarkan orang yang ada di Efesus untuk mengimani Yesus telah dipersembahkan sebagai manusia, sebagai tebusan kepada Theos. Ini oleh-oleh untuk jemaat di Efesus. Emang Efesus itu Bani Israel? Bukan. Penganut ajaran Romawi Yunani yang mereka sudah memahami bahwa dari sejak nenek moyang mereka mempersembahkan kurban itu pastinya adalah anak manusia. Ini yang kamu bantah. Oh tidak Bang Suma, di dalam kitab kami jelas diterangkan, di perjanjian lama Tuhan menerangkan minta persembahan darah manusia. Ini dalilnya bab sekian, nomor sekian. Di dalam perjanjian baru Yesus menerangkan di bab sekian, di kitab sekian, ayat sekian. Itu baru cerdas, baru pantas menggunakan nama pemikir ulung. Ini curhat kayak penjualan tempe, nggak laku tempenya malah dia curhat. Itu baru 2 kali. Kamu tadi 8 menit menghabiskan itu menyerang pribadi, diam. Sekarang tugas Anda adalah menjelaskan Efesus 5 nomor 2. Yesus menebus dosa kalian itu kepada siapa? Kepada Tuhannya Bani Israel? Enggak mungkin. Tuhannya Bani Israel murka kepada orang yang mempersembahkan darah manusia. Di dalam Imamat 20 nomor 3, aku Tuhan, aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan melenyapkan dia di antara sebangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak mereka kepada dewa Molok. Jadi tidak mungkin darah Yesus dipersembahkan kepada Tuhannya Bani Israel. Sedangkan Tuhannya Bani Israel, aku sendiri yang akan menantang, aku sendiri yang akan melenyapkan, karena dia telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Kok tiba-tiba dia yang menjadi manusia yang dipersembahkan? Dipersembahkan kepada siapa? Kepada Theos. Theos yang mana? Ini PR buat Anda. Aku mau menguji apakah Anda pemikir ulung atau pencurhat ulung. Di dalam Efesus 5 nomor 2 bahas 3 kali, Anda 8 menit tadi. Ya. Dengarkan, Efesus 5 nomor 2. Apakah dibenarkan Yesus telah mempersembahkan dirinya. Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai tebusan yang kudus dan juga tebusan korban yang harum untuk Theos. Pertanyaan saya, Theos mana yang meminta dipersembahkan kepadanya manusia? Saya ulang. Theos mana yang meminta persembahan darah anak manusia? Tuhan kami di dalam Al-Quranul Karim, Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2, perintahnya jelas agar Bani Israel, Bani Ismail mempersembahkan hewan kurban. Persembahan hewan kurban, bukan manusia kurban. Saya ulang pertanyaan saya sekali lagi. Kalian mempersembahkan Yesus sebagai tebusan dengan membunuh di atas tiang salib kepada Theos siapa? Ya, saya kira itu cukup untuk sementara. Bang Ali, mohon maaf, ini harus saya tegaskan. Silakan diambil alih 2 menit, silakan. Baik, makasih Bang Zuma. Satu pertanyaan saya tidak pernah dijawab dengan waktu 8 menit yang dimiliki oleh si pemikir.
Tidak ada satu ayat pun yang dia paparkan perkataan Yesus langsung bahwa dia menjadi korban anak manusia. Bahkan dia berputar-putar untuk menyerang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu keji, menurunkan hukum boleh menikahi mantan istri dan anak angkat, padahal Al-Quran mendatangkan sebuah narasi untuk memutus ketidakpengetahuan manusia bahwa anak angkat itu tidak memiliki nasab kandung kepada orang tua angkatnya. Maka Al-Quran menurunkan ayat boleh menikahi mantan menantu dari anak angkat, bukan anak kandung. Sekali lagi saya ulangi, mantan menantu dari anak angkat, bukan anak kandung. Yang kedua, dia katakan Al-Quran membenarkan pencurian, padahal itu konteksnya adalah rampasan perang, dan dia melupakan bagaimana Alkitabnya membicarakan konteks rampasan perang. Dalam Bilangan 31, orang-orang Israel menawan para wanita dan anak-anak Midian dan merampas segala hewan dan ternak serta segala kekayaan mereka. Lalu dilanjutkan pada ayat 11-nya, setelah itu orang-orang Israel mengambil semua hasil rampasan itu, termasuk para tawanan dan hewan. Janganlah bermain sulap di sini, bro. Nanti saya tambahkan lagi. Oke, 8 time's up menit ya. lalu. Habis ya. Ya, ada satu hal yang mau saya tekankan kepada khususnya teman-teman Kristen. Pada saat Anda membawa narasi yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, silahkan nanti diberitahu datanya atau dalilnya itu terdapat surah berapa, ayat apa, dan bunyinya seperti apa. Supaya tidak ada indikasi ilmu hitam di sini ya, ilmu hitam atau ilmu sihir, sulap menyulap, kan begitu, atau ilmu ninja namanya. Kan begitu ya. Jadi mohon nanti sekali lagi kalau membawa hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun bermuatan Bible, silahkan dibawa dalil atau datanya. Ya, ini untuk tanggapan kali ini saya mau bertanya dulu, Pak Jimmy, mau waktunya diserahkan kepada pemikir ulung atau seperti apa? Saya tambahkan sedikit, baru saya kasih ke pemikir ulung. Siapa yang mau mengawali dulu, Pak Jimmy atau pemikir ulung? Saya nggak apa-apa. Saya dulu ya. Silakan Pak Jimmy, dimulai dari waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Saya singkat aja ya. Tolong dicarikan ayatnya, dalilnya bahwa pengikut Paulus ya, dalam hal ini kita orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Allah. Yesus dipersembahkan, terbalik. Allah mempersembahkan anak tunggalnya, itu yang benar. Bukan pengikut Paulus yang mempersembahkan Yesus ke Tuhan, ke Theos. Terbalik. Tapi Allah yang mengorbankan anaknya Yesus sebagai anak manusia, anak tunggal Bapa, untuk menebus manusia, dosa-dosa manusia di dunia. Jadi itu salah. Tapi kalau ini ada dalilnya, tolong nanti dijawab sama Bang Suma sama Bang Ali. Oke, saya serahkan sama ke pemikir ulung untuk melanjutkan. Oke, ini menarik ya. Tadi saya tanggapin Ali ya. Jadi tadi dia berkata bahwa kalau untuk ayat mengawini anak angkat pasti sudah tahu ya, surat Al-Ahzab ayat 38. Nah, apapun alasannya, permasalahannya kan apakah setiap ayat yang diturunkan itu mengandung kekuatan moral absolut. Di mana nilai etikanya ketika seseorang, walaupun itu anak angkat, orang yang mungkin pagan saja masih punya martabat untuk tidak melakukan itu. Tapi baik kita lupakan. Kemudian harta rampasan. Tadi Ali ini tidak mencermati timeline. Bilangan itu kalau dibandingkan dengan kitab Anda di surat harta rampasan di Al-Anfal ya ayat 41, bilangan itu udah terjadi 4.000 tahun sebelum kitab Anda ditulis. Jadi kalau Anda mau jujur gitu, ketika Yesus datang dengan hukum kasih, bahwa tidak ada lagi pedang, yang ada hanya kasih, bahkan dia mengorban, dia bisa menjadi panglima perang, tapi dia tidak lakukan itu. Dia memilih bentuk kasih sebagai ekspresi dari keilahiannya. Memang beda tentang ekspresi kalian ini beda sekali gitu. Jadi kalau seharusnya Islam yang hadir 600 tahun kemudian setelah kekristenan, itu ajarannya lebih lembut. Nah, ini kan jadi pertanyaan logikanya, kok jadi balik lagi ke zaman bilangan ke 4.000 tahun yang lalu. Lalu di mana nilai keabsolutan moralnya? Kan nggak ada. Ketika Yesus Kristus mengajarkan atau kekristenan mati karena martir, itu kan suatu praktek ekspresi dari kepercayaan iman seseorang yang percaya gitu.
Jadi sangat tidak masuk akal kalau tadi Ali bilang, ayo bandingkan dengan 4.000 tahun kemudian. Kenapa nggak dibandingkan ketika zaman Yesus? Gitu. Secara praksis ajarannya itu memang mengandung ajaran yang tidak memiliki konten absolut moral. Nah, saya balik lagi ke Zuma. Tadi bicara tentang makna teologis. Tadi saya tangkap hanya satu, untuk mengajarkan orang-orang bersyukur. Dan sehingga tidak perlu ada darah yang ditumpahkan. Loh, binatang itu juga disembelih, darahnya ada darah binatang. Kalau bicara tentang darah ya ketika siapapun yang mengorbankan binatang ya pasti akan menyembelih gitu. Tapi sayangnya kehilangan makna historis antropologis gitu. Tadi saya sampaikan di kitab Imamat ada 5 bentuk sesembahan. Tapi kenapa di kitab Anda itu hanya tinggal 1 dan direduksi maknanya hanya untuk oh ya kamu ini sebagai pertanda bersyukur. Nah, tadi dengan brutal juga diambil dari kisah Ibrahim mempersembahkan, kalau di sana Ismail ya, kalau di Alkitab Ishak gitu. Nah, konteksnya kalau misalnya Zuma juga konsekuen dengan logikanya, Allah yang sama yang menyuruh mempersembahkan manusia itu, walaupun mungkin sebagai bentuk ujian, itu Allah yang sama yang juga yang dia hujat. Artinya kenapa ada teos yang ingin ada korban anak manusia gitu. Padahal di kitab Anda sendiri, awal intensinya adalah Ismail yang ingin dipersembahkan, ingin disembelih. Kan jadi secara moral, logika Anda berarti double standard. Ketika Anda deomolog apa segala macam, Anda sedemikian keras. Tapi ketika sesembahan Anda di dalam kitab Anda meminta Ismail disembelih, Anda tiba-tiba diam, 1000 bahasa. Itu double standard namanya dalam logika. Tapi Anda sangat kritis menyerang, kekristenan meminta korban manusia. Tapi di kitab Anda sendiri, sekali lagi, yang di mana Allah Anda itu meminta Ibrahim mempersembahkan Ismail. Itu Anda tidak kritis. Mungkin Anda bilang itu hak prerogatifnya Allah gitu. Tapi kejadian sama, tapi penilaian Anda berbeda. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika Anda gagal memahami kejadian 3 ayat 1, konsekuensi dari pelanggaran terhadap kekudusan. Bertobat bukan solusi. Bertobat adalah bagaimana setelah solusi itu hadir. Solusinya apa? Harus ada pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Kekudusan manusia yang sebelumnya diciptakan luar biasa, bahwa manusia itu diciptakan sempurna adanya, bahkan seperti gambar Allah, artinya dia memiliki kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi ini boro-boro Anda terminologi kodrat ilahi ini nggak akan Anda temukan di kitab Anda, karena nggak sampai ke sana gitu. Tapi permasalahannya ketika Anda baca di kitab Ibrani bahwa Yesus itu sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya, Anda harus jujur gitu. Kalau Anda menguasai Babel, Anda cuman mengutip ayat-ayat yang menguntungkan Anda. Anda tidak secara komprehensif, secara holistik membedah Alkitab sebagaimana Alkitab itu adanya. Bagaimana Yesus menjadi imam besar dan mempersembahkan dirinya agar tidak lagi imam-imam besar atau imam manusia itu mempersembahkan secara berulang-ulang. Jadi makna persembahan mengenai penebusan itu hanya simbolis ketika Kristus belum hadir. Tetapi Kristus memang harus hadir untuk mempersembahkan dirinya. Nah, tadi yang seperti Bro Jimmy sampaikan, bahwa Bapa yang mempersembahkan anaknya supaya ada perdamaian sebagai korban perdamaian. Karena manusia yang ketika memiliki alternatif, manusia sudah dikuasai egonya. Manusia sudah kehilangan kodrat ilahinya. Nah, ketika manusia kehilangan kodrat ilahinya, kemudian sekali lagi solusi yang ada agama, kitab, binatang, itu tidak masuk akal. Bertobat itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa bertobat kalau dia kehilangan kodrat ilahinya? Berarti dia harus ditebus, baik itu penebusan itu berlaku sebelum Yesus berinkarnasi atau setelah Yesus berinkarnasi. Jadi waktu saya masih 1 menit lagi. Jadi tolonglah kalau kita mau berdiskusi, Anda melihat secara komprehensif, holistik. Jangan menggunakan ayat-ayat yang menguntungkan Anda, tapi Anda menghilangkan esensi dari keseluruhannya. Anda baca di Ibrani, seluruh tentang Ibrani itu adalah bagaimana dijelaskan bahwa Yesus itu memang adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya. Agar apa? Agar manusia seperti saya dan Bro Jimmy, dan saya doakan Anda sekalian, itu menjadi saudara-saudara Kristus, menjadi anak-anak terang. Kenapa? Karena Kristus yang sudah membayar harganya. Penebusan itulah yang menjadikan manusia itu memiliki harapan.
harapan untuk kembali dipulihkan, untuk kembali menerima kodrat ilahi. Nah, kalau hal yang saya sampaikan itu tidak masuk ke otak Anda, memang sulit. Karena ada selubung, sebagaimana di kitab Keluaran itu menyatakan ada selubung. Nah, kalau saya sampaikan lagi bahwa solusi dari kehancuran hubungan manusia dengan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu adalah mengembalikan kodrat ilahinya. Waktu habis, ya ada beberapa hal yang mau saya tekankan untuk ke 18 kalinya. Kalau bisa tolong berikan data atau setidaknya berikan nama surat atau mungkin nomor atau pasal begitu yang lebih spesifik lagi ya. Contoh tadi membawa bahwa tuntutan terhadap perintah Tuhan kepada Ibrahim untuk mengambil Ismail, menyembelih Ismail, kan begitu ya. Nah, itu jangan asal sebut-sebut saja kalau memang tidak mau disebutkan datanya di mana, kan begitu. Jadi nanti tolong lebih spesifik, maksud saya lebih spesifik ya ke depan ya, supaya tidak ambigu nantinya. Oke, kan gitu. sapa dulu Pak J. Muslim dan Muslim, Pak J. Halo Pak J. Pak J, halo. Saya turunkan ya. Selamat malam. Oke. Iya, yang slow respon langsung aja diturunin. Pak J, jangan jadi berhala. Iya, halo Pak. Ya, jangan jadi Bro berhala Roni. di sini ya. Kita nggak butuh berhala. Oke. Halo Roni, Muslim dan Muslim. Kubik Ribo. Ya, saya izin menyampaikan tadi surah Qiyas Syafat ayat 102 itu tentang perintah Allah untuk menyembah itu. Kubik. Oke. 102 Syafat 102. Muslim dan Muslim. Halo Bro Kubik. 3, 2, 1 tentang pokoknya. Dah. Oke. Usbol saja. Ya, silahkan Sesi Juma atau Ustadz Ali. Langsung. Silakan Ustadz. Bang Ali bentar ya. Jadi gini. Di dalam Al-Quran tentang Abraham, Ibrahim dan anaknya, jelas sekali bagi kami umat Islam bahwasanya itu adalah ujian. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hazalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibahin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi yang terjadi kepada Ibrahim alaihissalam itu bukan untuk nebus dosa. Seperti kalian mempersembahkan anak Maria kepada dewa, kepada Theos. Allah memang menguji Ibrahim alaihissalam. Apakah Ibrahim ini taat kepadaku meskipun anaknya yang kuminta untuk dipersembahkan? Dan ternyata Abraham itu sanggup untuk mengikuti ketaatan atas perintah Tuhan itu. Inna hazalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata bagi Ibrahim alaihissalam. Dan itu juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham, ia berfirman, firmanlah, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, ya, yaitu penambahan yakni Ishak, padahal anak tunggal itu adalah anak yang pertama. Kejadian 22 nomor 1 nomor 2 diuji Ibrahim itu. Jadi Al-Quran dengan kitabnya orang Yahudi dalam hal persembahan kurban itu sama. Makanya muncul masalah ketika berhadapan dengan Kristen yang menuhankan korban kepada Theos. Padahal di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus, dan orang yang benar, yaitu Yesus, tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang bersalah yang harus mati kalian. Kenapa kemudian kalian menjajakan dosa-dosa kalian untuk ditebus oleh Yesus? Di dalam 2 Korintus 5 nomor 21, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Theos. Enak kali hidup kalian. Anda menjadikan anak orang menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian. Sementara Tuhan mengatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong, dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Apakah Yesus bersalah?
Apakah Yesus itu berdosa? Tidak. Tetapi dia harus berdosa supaya dia bisa menjadi tumbal. Baca Korintus 5 nomor 21. Pendiri agamamu tuh yang memberikan semua dosa kepada Yesus supaya dia bisa menjadi tumbal kalian. Paham itu? Makanya Anda kelabakan, hanya bisa curhat. Ku minta, di mana Theos meminta darah manusia? Theos yang mana? Oh, ternyata dewa Molok yang minta darah manusia. Nah sekarang kalau Anda bisa menunjukkan Tuhannya Bani Israel minta darah manusia, debat malam ini selesai. Tema dewa Molok tidak akan pernah kuungkap lagi. Tapi faktanya enggak, tidak bisa. Tuhan saya malah mengajarkan kepada Anda, Tuhannya Bani Israel dalam Imamat 1 nomor 2 meminta kepada Bani Israel agar mempersembahkan hewan ternak. Itu Tuhannya Bani Israel. Yesus yang kamu tuhankan, yang kau persembahkan, yang kau ajarkan dia mempersembahkan dirinya kepada Theos, juga mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14 agar mempersembahkan hewan ternak kepada Tuhannya. Kalian kehilangan arah dan kalian keciduk. Kalian tangkap basah mempersembahkan anak manusia sebagai penebus dosa kalian. Di dalam Efesus 5 yang saya terangkan tadi, ya, Yesus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos yang mana? Anda tidak jawab. Titus 2 nomor 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Berbuat baik gimana? Apa yang diperbuat sampai dikatakan dia berbuat baik Kristen itu? Ibrani 10 nomor 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini yang kalian harus jawab. Yesus Kristus diajarkan di dalam kitab kalian itu mempersembahkan dirinya sebagai tebusan. Itu bukan ajaran Yesus. Makanya tadi guru saya, saudara saya meminta mana satu dalil bahwa Yesus itu mengatakan dirinya anak hewan yang harus dipersembahkan untuk dosa-dosa orang-orang yang tidak bersunat, sang pemakan babi. Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23, orang Farisi, ahli Taurat sudah duduk di atas kursi Musa. Tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka, tapi dengarkan perintahnya. Apa perintahnya? Agar melakukan hukum Taurat. Tapi jangan kau ikuti perlakuannya. Karena apa perlakuannya? Mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Inilah kalian. Dan memang Kristen itu ajaran orang Farisi, ajaran Paulus. Paulus itu orang Farisi. Ya, tolong ajarkan ke saya. Terutama pemikir ulung, tolong ajarkan ke saya. Saya tunggu sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di mana dalilnya Tuhannya Bani Israel memohon dan meminta, berharap kepada Bani Israel agar mempersembahkan darah manusia. Ingat, cerita tentang Yesus disalib itu bukan karena ingin menghapus dosa. Itu hanya muncul belakangan. Yesus disalib itu karena dikira menyamakan dirinya dengan Tuhan, bukan karena untuk menebus dosa. Itu hanya cocokologi member gereja mengatakan itu. Nah sekarang tugas Anda adalah membuktikan kepada kita secara data bahwa Tuhannya Bani Israel minta dipersembahkan kepadanya darah manusia. Kalau tidak Anda turun aja. Debat kita selesai. Silakan, akhi. Baik, saya lanjutkan, Gurunda. Memang pencuri kitab Taurat, begitu kita angkat kitab Taurat, dia katakan telah digenapi dengan ajaran kasih. Maka jangan sodorkan ayat-ayat Taurat, ayat-ayat PL, berikan saya ayat-ayat PB. Oke, coba Anda tanggapi apa yang ditulis dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ajaran kasih apa ini? Ajaran rasis namanya. Tidak boleh memberi salam, tidak boleh membawa tamu ke dalam rumah karena hanya bukan beragama Kristen. Ini ajaran kasih apa, saudara? Ini ajaran rasis namanya. Lalu Anda menantang Al-Qusang dari 4.000 tahun yang lalu. Maka Al-Quran itu menjawab kebutuhan manusia dengan memberikan hukum agar tidak barbar dan melampaui batas. Diatur, hukum perangnya diatur. Maka ketika dalam perang mendapatkan rampasan perang, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pembagiannya. Lalu apa yang ditawarkan oleh ajaran Anda? Hukum apa yang ditawarkan oleh ajaran Anda? Kasih sayang.
Kasih sayang berlaku dalam perang ketika Anda membumi hanguskan berbagai belahan bumi, memperbudak manusia-manusia Afrika. Kasih sayang apa itu? Lalu kembali kepada konteks yang Anda tantang untuk berbicara dengan perspektif ilmiah tentang kurban. Anda tahu nggak, kurban itu yang Anda curi dari Taurat, asal katanya berasal dari kata kufresh dan bet, yang sama artinya dengan bahasa Arab, artinya dekat. Dalam bahasa Arab, qarraba yuqarribu kurbanan, memiliki kesamaan antara Al-Quran dan Taurat, artinya sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan hanya mencuri jadinya. Dokter Ali. Baik. Dokter Ali. Ya. Baik. Ya, sebelum ditanggapi nanti oleh pemikir ulung dan Bro Jimmy, mohon saya tegaskan sekali lagi, ada tuntutan dari teman-teman muslim bahwa satu hal yang tadi belum terpenuhi tuntutannya, yaitu data atau dalil yang tertuang atau yang termuat di dalam perjanjian lama di mana Tuhan Bani Israel meminta korban sesembahan manusia. Itu ya mungkin ya, mudah-mudahan bisa ya nanti ya dipenuhi ya tuntutan itu ya. Ya baik, silakan antara Bro Jimmy atau pemikir ulung menanggapi atau menyanggah barangkali. Silakan. Oke, sebentar saya ya, baru saya serahkan ke pemikir ulung. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan di perjanjian lama Allah meminta pengorbanan manusia. Tidak ada. Coba kalau ada, coba tunjukkan. Kita nggak ada. Kita nggak meyakini itu pengorbanan manusia. Itu sudah pelanggaran hukum Taurat. 10 firman Tuhan. Ya, nah, itu tadi seperti yang saya katakan, Bang Ali sama Bang Suma. Allah yang mengorbankan anaknya sebagai putra tunggal, Yesus. Bukan pengikut Kristus, pengikut Paulus yang mengorbankan Yesus. Terbalik loh. Itu terbalik. Makanya tadi saya minta dalilnya di mana. Itu. Jadi kita bicara dalil. Ya. Ayat berapa kita tinggal bisa lihat di situ kan. Itu aja sih, saya nggak terlalu panjang lebar. Kalau menyangkut masalah ini ya pemikir ulung yang lebih paham. Oke, saya serahkan ke pemikir ulung lah. Silakan. Halo? Pemikir. Halo, monitor pemikir ulung. Sudah tewas. Sudah tewas dia. Ya, mohon maaf Pak Jimmy, yang bertugas untuk membuktikan data itu ada atau tidak adalah Pak Jimmy. Tapi sebelum itu jangan salah paham dulu ya, jangan salah menangkap. Artinya begini, bahwa ada tanya siapa yang itu yang membawa pertanyaan itu, kok Tuhan meminta darah manusia? Tuhan itu kan pencipta alam, pencipta manusia. Tuhan meminta pengorbanan manusia, nggak ada itu ayatnya. Jadi sama seperti Bang Suma juga bilang, itu kan pengorbanan binatang. Kalau itu iya ada untuk penebusan kesalahan dosa manusia ke Tuhan pada zaman itu kan lewat pengorbanan binatang. Itu ada korban bakaran seperti itu kan. Tapi tidak ada manusia. Sekarang di kematian Yesus tidak ada pengikut Kristus. Itu memang sudah rancangan Allah bahwa manusia itu berdosa. Dia karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya, ciptaannya dia merendahkan diri, menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, supaya hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak begitu jauh. Ya sudah semakin inilah, artinya dengan penebusan Yesus itu, jadi manusia bisa dibebaskan dari dosa, kutuk dosa. Jadi begitu, jadi terbalik ini kalau dibilang kita umat Kristen mengorbankan Yesus kepada Theos, wah terbalik.
Saya rasa itu terbalik. Jadi coba nanti Bang Suma, Bang Ali kasih ayatnya, dalilnya di mana bahwa pengikut Paulus atau Paulus sendiri yang mengatakan bahwa harus melalui Yesus yang mati dulu di kayu salib, baru dosa-dosa umat manusia ya bisa ditebus di kayu salib. Nggak ada, jadi kita pakai data, pakai dalil, ya. Sebentar udah dulu sebentar. Atau apa ya? Kok malah isinya? Mohon maaf Pak Jimmy, saya jadi salah paham. Saya Kristen. Iya. Ya, tapi dari tadi saya dengar narasinya kok justru membenarkan Muslim gitu loh. saya benarkan Bang Suma karena kan dia bilang memang dia di situ silakan, dibilang tidak ada. Di mana itu kalau Dewa Molok mungkin lah dibilang ada ya. Siap. Oke, mengorbankan manusia. Tapi kita nggak ada di Kristen itu pelanggaran hukum Taurat. Ada. Coba, Pak Jimmy baca Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Yesusmu itu korban. Sebentar, Ibrani berapa, Pak? Kita Ibrani 10 ayat 14. Anda pendeta bukan sebenarnya ini? Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Ya, silakan lanjutkan Pak Jimmy. Enggak apa-apa. Ibrani 10 jangan terdistract. Silakan Pak Jimmy. Ya enggak apa-apa. Ibrani 10 ayat berapa? Ayat 14. 14. Silakan. 14 ya. Iya, sebab tunggu ya, saya baca ini. Iya, bingung saya Pak Jimmy, kok Pak Jimmy mendukung. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Terus maksudnya apa nih? Loh, kok tanya ke saya? Tidak, tadi kan yang mengatakan itu Pak Neflos ya? Atau Bang Ali? Iya Pak Jimmy. Iya, silakan Pak Jimmy. Pertanyaannya apa itu? Begini, coba di stop dulu waktunya. Jadi saya tekankan sekali lagi ya. Saya tekankan lagi ya maksud dari teman-teman Muslim ya. Baik, begini ya. Sesuai dengan Ibrani 10:14. Bahkan juga dari teman-teman Kristen meyakini bahwa persembahan atau mungkin kematian Yesus itu sebagai korban penebusan, ya, korban penebusan. Betul. yang termuat yang termuat dalam nubuatan di dalam perjanjian lama. Ya, betul. Ada muatan di dalam perjanjian lama. Nah, PR besarnya adalah teman-teman Muslim menuntut adakah muatan-muatan di dalam perjanjian lama di mana data itu ada bahwa Tuhannya Bani Israel meminta korban sesembahan yaitu manusia atau dalam tanda kurung Yesus. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan. Kalau di perjanjian lama nubuat kedatangan Yesus. Tidak ada ya korban sesembahan ya. Mengatakan bahwa pengorbanan manusia itu sudah pelanggaran hukum Taurat, jelas. Tapi mengorbankan manusia. Saya boleh tambahkan sedikit sebelum masuk. Ya. Silakan waktunya di stop soalnya. 1 Korintus 5 nomor 7 Bang Jimmy. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Yesus. Sorry Bro Jimmy, ini saya siapa? Sorry tadi saya kamar mandi. Untuk siapa ini? Siapa yang menyembeli Yesus? Siapa yang menyembeli Yesus, Bang? Pemulung sudah standby pemulung. Standby? Pemikir ya. Oke, sekarang pemikir deh. Sudah tahu sampaikan Zuma satu lagi Pak Pendeta Jimmy, satu lagi Ibrani 10 ayat 10. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke, siap. Ya sudah tahu ya, Bro Pemikir Ulung ya, tuntutan yang harus dipenuhi ya malam hari ini ya. Bahwa di mana ada muatan. Saya tadi baik. Ya, tuntutan dari teman-teman Muslim adalah di mana ada muatan di dalam perjanjian lama bahwa Tuhannya Bani Israel meminta korban sesembahan yaitu manusia. Oke, itu tadi tuntutannya. Ya, silakan Bro Pemikir Ulung, dimulai dari sekarang. Oke, sama seperti yang tadi cuma meminta bahwa ketika saya punya pola pikir, kenapa Al-Quran harus menyesuaikan dengan pola pikir saya? Jawaban itu sama. Jadi saya tidak perlu mengikuti pola pikir pertanyaan tersebut karena pertanyaan itu tidak bersifat esensial. Sebagaimana di Alkitab itu tidak bersifat formal bahwa
perbedaan antara kitab Anda dengan Alkitab. Alkitab itu ditulis 40 orang dan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau Anda meminta hal-hal aspek legalitas di dalam kitab tersebut secara tersirat, secara eksplisit tidak ada. Tapi secara tersurat tadi saya sudah sampaikan di Kejadian 3 ayat 1. Nah, tapi itu ditolak terus gitu. Bahwa pelanggaran kekudusan Allah, kodrat ilahi yang hilang itu solusinya apa? Solusinya memang harus tertumpah darah. Kenapa? Ketika Adam dan Hawa itu menyematkan, dia berusaha sendiri untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun, Allah menggantikan dengan binatang. Baca di Kejadian 3. Gitu. Nah, jadi dengan situasi konteks seperti itulah simbolis secara maknawi bahwa suatu saat keturunanmu akan menghancurkan kepalanya dan keturunan ular ini akan menghancurkan lututmu gitu. Itu makna-makna alegori yang harus dipahami gitu. Jadi istilahnya tidak serta-merta kami harus menuruti di mana ayatnya gitu. Sama seperti itu kita nggak akan selesai-selesai. Saya tanya juga di mana ayatnya sholat 5 waktu segala macam itu tidak akan ada. Karena itu merupakan perkembangan atau tafsir umat Islam terhadap kitab ataupun hadis gitu. Nah, kami juga harus diberikan kebebasan tafsir. Jadi kami memang bukan umat di mana ayatnya, di mana ayatnya itu sudah heran masih dipakai. Tapi izinkan dalam waktu yang singkat ini saya mengcounter apa yang Juma sampaikan bahwa persembahan Yahudi dengan Islam itu sama, itu adalah penyesatan, itulah kebohongan. Tadi saya sampaikan di kitab Imamat itu setidaknya ada 2 jenis korban sembelihan dan korban bakaran. Sementara di Islam di kitab Anda tidak ada namanya korban bakaran, tidak ada korban penghapus dosa. Kenapa tega gitu loh memperkosa makna dari kitab Kejadian atau kepercayaan orang Yahudi menyamakan dengan Anda yang cuma punya 1 jenis korban gitu? Itu adalah penyesatan informasi, itu adalah kebohongan. Makna teologis dari korban dari kitab Yahudi itu kan gak cuma 1. Itu aja gagal dipahami. Di kitab kalian cuma 1. Sementara ya tadi saya sampaikan ada 5 jenis korban. Korban syukur, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban penghapus salah. Bahkan penghapus salah, penghapus dosa tuh beda. Nah, kenapa itu direduksi bahkan dihilangkan secara membabi buta? Kenapa kemudian disamakan, kami punya konsep korban yang sama dengan Yahudi. Justru Kristen lah yang memiliki konsep yang sama dengan Yahudi. Karena ada korban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban syukuran, korban bakaran. Nah, silakan Bro Jimmy ditambahkan. Silakan Pak Jimmy. Ya, mungkin belum dimonitor, silakan dilanjutkan lagi pemikir ulung. Ya, jadi kalau misalnya Anda meminta harus ada ayatnya bahwa memang Tuhan meminta darah dan segala macam, itu nggak ada gitu. Ya, baik, mau disudahi? Halo? Mau di-reset timernya? Mau disudahi? Timernya masih reset. Oke, kalau begitu. Ya, baik. Saya tangkap poin dari pemikir ulung terhadap tuntutan dari teman-teman muslim, yaitu bahwa secara tersurat atau secara eksplisit itu tidak ada termuat di dalam perjanjian lama. Tetapi itu tersirat sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kejadian 3 ayat 1. Kan begitu. Itu jawaban dari teman-teman Kristen. Baik. Saya kembalikan lagi kepada sesi Juma atau Ustadz Ali, barangkali memberikan tanggapan atau sanggahan. Silakan, saya persilakan. Ya, oke, baik. Jadi Anda sudah mengakui bahwa tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil perintah dari Tuhan, berarti kalian pendusta. Agama kalian itu adalah agama dusta. Amsal 30 nomor 6, jangan kau menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap pendusta. Berarti penyaliban Yesus itu adalah penambahan. Kalian adalah pendusta. Ulangan 12 nomor 32. Ya, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahi ataupun menguranginya.
Ya, itu jelas ya. Perintah Tuhan itu jangan menambah, jangan mengurangi. Ulangan 4 nomor 2, janganlah kau menambahi apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Jelaskan sekarang, kalian ini adalah korban daripada pengajaran terhadap dewa Molok. Sampai hari ini sudah 2 bulan saya membawa tema ini, tidak ada Kristen yang mampu menjawab. Nah, terkait dengan waktu sholat yang Anda singgung tadi, sebenarnya tidak ada kewajiban saya untuk menjawab itu. Di Al-Quran, jangankan waktu sholatnya, gerakan sholatnya aja ada ayatnya di dalam Al-Quran. Tapi ini bukan sesi untuk menjelaskan itu. Anda nggak usah bahas-bahas Quran. Ilmu Anda untuk Bible aja nihil bagi saya. Oke? Nah, sekarang di dalam kitab saudara, Yesus itu disebut sebagai anak domba yang disembeli. Untuk siapa anak domba ini? Untuk siapa anak manusia ini dipersembahkan, disembeli? Untuk siapa? Tuhan meminta penyembelihan hanya hewan kurban, hanya hewan sebagai kurban. Lalu kemudian agar Yesus itu dianggap hewan, sebagai hewan ternak, maka Yesus kalian gelari sebagai anak domba. Kalau saya minta dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, di dalam kitab saudara, di mana pernah Yesus mengakui dirinya sebagai anak domba, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data itu. Sampai kepada 2 hari sebelum kiamat, itu tidak Anda bisa tunjukkan bahwa Yesus mengaku sebagai anak domba. Hanya kalian, agama yang muncul dari barat inilah yang suka memfitnah Yesus, yang mengatakan Yesus itu sebagai anak hewan, anak binatang, anak domba. Untuk apa? Untuk memuluskan penyembelihan Yesus, agar kalian dosa-dosa yang ditebuskan. Apakah itu diajarkan oleh Tuhan? Tidak. Anda sendiri kelabakan, Anda berdua kelabakan mencari datanya. Tapi kalau diminta dosa kalian ditebus oleh Yesus dengan darahnya, ada bergejibun di dalam kitab kalian. Ibrani 10 nomor 10, Titus 2 nomor 14, Ibrani 9 nomor 28, Efesus 5 nomor 2, Efesus 1 nomor 7. Dosa-dosa Kristen. Padahal Paulus pun mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang Kristen ini adalah orang yang hidup secara kafir. Sedangkan orang kafir adalah orang yang tidak bersunat. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, jangankan masuk ke surga, masuk ke tempat bait suci aja Tuhan tidak mau. Jangan kau mengizinkan orang-orang yang tidak bersunat masuk ke tempat kudusku. Jadi bagaimana mungkin kalian mimpi kemudian untuk masuk ke dalam surga? Hah? Bagaimana mungkin kemudian Tuhan inkarnasi menjadi manusia untuk mati demi kalian, yang adalah sama dengan orang Farisi, yang adalah pelanjut orang Farisi, ngomong Torah tapi tidak mempraktekkan. Bagaimana mungkin Tuhan yang murka, Tuhan yang mengatakan aku sendiri akan menghanguskan, aku sendiri akan membunuh, aku sendiri akan melenyapkan orang itu dari sebangsanya karena dia tidak bersunat. Kejadian 17 nomor 14. Kok tiba-tiba kalian, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang pemarah, yang pencemburu, yang murkanya menyala-nyala, kucuk, jadi manusia, lalu kemudian mati, dibunuh untuk dosa kalian. Kalian siapa? Sebagai jamaah saja dalam tempat ibadahnya Tuhan tidak mau, apalagi untuk ditebus dalam dosa-dosa kalian. Sementara Tuhan sudah final mengajarkan kepada Bani Israel dan juga mengajarkan kepada Bani Ismail. Apa itu? Ketika mereka bersalah, maka Tuhan mengajarkan untuk mereka itu bertaubat. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Adam diberi petunjuk, keturunannya diberi petunjuk. Ketika mereka tersesat, diutus kepada mereka nabi dan rasul untuk mengajarkan mereka ke jalan yang benar. Nih kok tiba-tiba Tuhan yang datang lahir dalam kandang binatang dan kemudian mati sebagai binatang, disembelih lagi. Ini saudara-saudara, bukan karena kebencian, karena sayang kepada kalian. Kalau sekiranya kalian mampu menunjukkan, ada loh Bang Suma, dalam perjanjian lama Tuhan minta persembahan darah manusia, di mana manusia itu adalah manusia suci, harus yang suci. Makanya sama dengan dewa Molok, dia minta bayi karena bayi masih suci. Yesus juga suci, makanya dia harus menjadi korban. Ya, mari kita belajar untuk mengedukasi anak keturunan kita, anak bangsa kita, menuju kepada keselamatan yang absolut, bukan keselamatan cuma di bibir.
Jadi malam ini mungkin kita tutup aja ya, karena yang satu sudah kabur. Kita tutup aja. Kristen tidak berdaya kemudian menunjukkan data di mana pencipta langit dan bumi dalam hal ini Adonai atau Hasem yang kita kenal di Islam dengan Allah Subhanahu wa taala meminta persembahan darah manusia. Kita selesaikan di situ. Silakan akhi. Masya Allah. Terima kasih Gurunda. Jazakallah khairan. Dan tidak ada kepentingan bagi Islam sebagai risalah terakhir yang kita yakini dibawa oleh Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW untuk mencari pembenaran dari agama-agama terdahulu, apalagi dari Tauratnya Yahudi. Namun, faktanya jika kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tentang karof, korban, dan keref, itu asal katanya saja mereka akui berasal dari kata kuf, resh, dan bet, yang artinya sama dengan bahasa Arab qaraba, yuqaribu, kurbanan, atau qaribun, artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari arti bahasa, dan apakah tidak ada kesamaannya? Bahkan dalam tradisi Yahudi mereka memiliki salah satu korban yang mereka namakan korbanut todah, atau korban untuk rasa bersyukur atas lahirnya anak yang baru. Dan Islam mensunahkan penyembelihan hewan yang kita sebut dengan akikah. Walaupun kita tidak ingin dan tidak perlu juga disama-samakan saudara-saudara. Namun pada faktanya itulah yang terjadi dan itulah yang kita dapatkan. Lalu si pencurhat ulung juga yang hanya jago curhat dan akhirnya tewas, tidak pernah bisa menjawab satupun pertanyaan dari pihak Muslim. Lalu dia membanggakan PB sebagai penyempurna dan penghapus Taurat dengan membawa ajaran kasih, nyatanya membawa ajaran rasis dan tidak dia jawab pula. Dan akhirnya dia tinggalkan saudaranya Jimmy tercengang seorang diri di sini untuk menjawab segala persoalan berat bagi otaknya yang tidak akan mungkin bisa dia selesaikan malam ini. Lalu Jimmy, sebelum terlambat, ikutilah jejak temanmu untuk segera turun dengan alasan gangguan sinyal. Terima kasih saudara-saudara. Oke, siap. Terima kasih saudaraku Baik. Bang Ali. Iya, time's up. Sekarang aku iya, ya. oke. Iya, nggak Itu apa-apa, aku sebentar. jawab sebisa aku. Waktunya masih berjalan itu sebentar. Halo, Uni, monitor. Ya, sebelum dilanjutkan Emang Pak berapa menit Jimmy. ini? Bukan 8 menit ya? Iya, maksudnya ini kan lagi belum dimonitor. Maksudnya sebelum Pak Jimmy menanggapi, tolong diingat Pak Jimmy standing positionnya. Pak Jimmy adalah orang Kristen, oke? Jadi Iya, ada Oten di bawah, Dinda, ada, tolong dinaikkan si Siap, Sensei. trik-wek-wek. Siap, Sensei. Uniriva, monitor, Uniriva. Nanti bukan apa-apa, nanti Pak Jimmy diserang sama teman-teman Kristen kan begitu. Kok malah mendukung dari tadi saya dulu. Karena pemikir ulung saja hati-hati kan begitu. Pak Jimmy minta Jadi- waktu 30 detik aja moderator untuk Pak Jimmy ya. Oke lah, jika Yesus itu kalian sebut sebagai korban, sebagai korbanot dalam tradisi Yahudi yang kalian curi ayat-ayatnya. Lalu apakah cara korbanot Yesus itu dengan cara kosher? Karena dalam kewajiban korbannya Yahudi itu harus kosher. Pak Jimmy pernah dengar kata kosher nggak? Tahu kosher? Apa itu artinya? Pernah dengar? Ustaz? Kosher itu adalah penyembelihan dengan cara halal. Mereka berikan keberkatan kepada hewan sembelihan tersebut, lalu mereka sembelih dengan nama Hashem. Jadi ketika Yesus disalib atau disembelih itu dengan nama apa? Dengan cara kosher nggak? Dan salah satu cara kosher itu tidak boleh ada satupun tetes darah yang tersisa dalam tubuh. Harus bersih dari darah. Itu baru sah korbannya Yahudi. Ada Ustaz. Jadi seluruh darah ya. Apakah seluruh darah Yesus kering dari tubuhnya agar sah korbannya Yesus itu? Oke, sekarang giliran aku nih. Silakan lah TikTokan aja dulu. Sembeli. Iya, oke. Sembeli bagian leher berarti. Ya, saya bacakan di sini Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas dari ayat ini Tuhan yang mengorbankan anaknya. Bukan kita pengikut Yesus, pengikut Paulus yang
mengorbankan Yesus, terbalik. Itu yang saya bingung. Ya, jadi itu karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya, karena manusia itu sudah begitu kejahatannya begitu luar biasa, melawan kehendak Tuhan, sudah dikasih hukum Taurat juga masih juga dilanggar, ya kan? Dan Tuhan juga tidak mau itu umatnya semakin jauh dari penciptanya, dari ciptaannya, ya. Jadi makanya Tuhan merendahkan diri, ya, dalam bentuk manusia, dalam diri Yesus, ya. Jadi Yesus itu dikorbankan itu dari Allah sendiri, bukan permintaan manusia. Itu sudah rancangan Allah, ya. Jadi terbalik, dan Tuhan juga tidak meminta pengorbanan darah manusia di perjanjian lama, nggak ada itu. Hanya ya itulah pengorbanan di sana kan waktu zaman itu kan pengorbanan binatang. Nah, Yesus itu memang permintaan Allah sendiri, Tuhan, ya, merendahkan diri supaya hubungan manusia dengan penciptanya itu bisa semakin dekat antara Bapa dan anaknya. Makanya kita panggil Bapa. Jadi hubungan dekat seperti keluarga begitu, ayah dan anak. Jadi pengorbanan Yesus itu yaitu untuk menebus kita orang-orang yang berdosa dari dosa-dosa yang melanggar ketetapan hukum Allah. Jadi terbalik loh kalau dibilang kita ini mengorbankan Yesus, tidak. Allah yang pengen memang itu sebagai karya keselamatan buat kita umatnya manusia, supaya kita hubungan persekutuan kita dengan Allah itu bisa dekat kembali seperti pada zaman Adam. Ya, tapi emang sih tidak dipungkiri memang kita manusia kan masih juga, walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, ya kan, tapi kita juga masih kadang juga masih berbuat jahat. Nah, seperti itu. Tapi yang dihitung itu ya orang yang tetap setia kepada Yesus, setia sampai pada akhirnya. Timer udah belum lewat? Udah 2 menit, udah 2 menit. 2 menit 34 detik. Aku barusan kilau. Berarti tersisa ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita santai aja nih, nggak usah pakai terlalu panjang. Ya. Jadi itu aja saya jelaskan. Jadi cuma itu aja. Timer ya. Silakan Pak Jimmy. Ya. Ada Oten mau naik nggak di bawah? Kasihan Pak Jimmy sendiri ini. Ya, boleh. Naikin aja. Jadi seperti itu. Alhamdulillah nggak pakai timer lagi. Karya keselamatan dari Allah. Oke, baik, saya bantah ya, Bang Jimmy ya. Oke. Siap. Anda mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang kemudian mempersembahkan Yesus itu sebagai tebusan untuk orang-orang yang bersunat, orang-orang yang tidak bersunat. Di dalam Kejadian 18 nomor 25 itu bertentangan dengan apa yang barusan saudara narasikan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang yang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Masakan ia orang yang tidak bersalah dihukum salah demi kalian yang adalah orang yang bersalah? Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perintah Tuhan. Jadi siapa yang membunuh Yesus yang adalah orang benar, yang adalah orang salah, itu melanggar perintah Tuhan. Gak boleh Yesus itu dibunuh, Pak. Jadi mau lari kemana untuk membenarkan ajaran Dewa Molok ini? Mau kemana perginya? Oh, kami tidak mempersembahkan Yesus, tapi Yesus sendiri yang kemudian mempersembahkan dirinya. Berarti Tuhan mempersembahkan dirinya. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil larangan ini? Jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang bersalah, sebab Tuhan tidak akan membenarkan orang yang salah. Anda salah, tapi dibenarkan. Di mana jalannya? Kita mau ambil data dari mana? Amsal 19 nomor 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada perintah Tuhan mempersembahkan darah manusia, lalu kemudian Anda tambahkan dalil dari surah Paulus, maka Tuhan mengatakan ancamannya di dalam Amsal 19 nomor 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Berarti Anda melakukan kedustaan, karena Tuhan tidak pernah minta. Belum lagi ketika kita melihat dalam Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu.
Ini dalil. Nah, mau berkelit kemana? Tuhan tidak pernah kemudian meminta darah manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan sendiri yang datang mempersembahkan dirinya. Tuhan mengatakan jauhi dirimu untuk berbuat demikian. Jangan membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Ini jelas datanya, Bung. Kita hanya mengingatkan kembali. Di dalam Keluaran 23 ayat 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi kalau Paulus tidak menerima firman dari Tuhan, meminta dia mempersembahkan darah manusia, mengajarkan Yesus itu adalah korban untuk penebus salah kepada Theos, jangan Anda imani, itu larangan Tuhan. Jangan kau menyebarkan berita bohong. Saksi dusta akan dibinasakan oleh Tuhan. Anda mau membiarkan diri Anda dalam keadaan seperti itu. Jangan ikuti Triwira. Triwira ini ya anak tirinya Paulus. Ya, silakan dilanjut. Ya mungkin gini ya, sedikit saya tanggapi, sebelum dilanjutkan. Ya mungkin barangkali begini, ini kan sudah sesi TikTok. Triwira, aduh malu. Iya. Ini kan sesi TikTok. Ya, saya tanggapi aja deh supaya cepat. Tunggu ketika sudah diberikan kesempatan oleh moderator. Ngerti adab tidak kamu? Ya. Ya, jadi akhirnya saya juga ada Silakan. PR terbesarnya atau masalah terbesarnya adalah ambiguasi. Bagaimana kemudian teman-teman Kristen itu atau mungkin teman-teman Muslim ingin menuntut keselarasan antara perkataan Yesus dengan perkataan Roh Kudus yang disampaikan kepada rasul-rasul setelahnya, kan begitu ya? Apakah ada keselarasan atau tidak? Kan itu PR besarnya. Nah, saya hanya ingin memberikan pertanyaan titipan saja. Mana yang lebih tinggi Waduh, tolong di-mute dulu dong. Jangan kayak begitu, mau dijadikan korban juga itu nanti. Jadi begini ya, pertanyaan titipan saya adalah mana yang lebih tinggi kedudukan antara perkataan Yesus langsung atau perkataan Roh Kudus melalui orang-orang yang dipilihnya? Ya, itu saja pertanyaan titipan saya. Mohon dijawab mana yang lebih tinggi kedudukannya antara perkataan Yesus atau perkataan Roh Kudus yang sampai kepada orang-orang yang dipilihnya. Itu nanti dijawab ya. Silakan Bro Triwira ditanggapi. Paparan Sensei Juma. Jadi begini ya, ini Suma ini selalu gitu dia. Gak usah lah singgung-singgung Triwira, gak usah, tenang, positive thinking aja lah. Jadi begini, saya tanggapi ya, Bro Suma ini selalu bawa-bawa dewa Molok. Tadi teman kami sudah jelasin tuh, Pak siapa, Hadinata, ya, bahwa yang melakukan action itu adalah Tuhan sendiri. Inisiatif itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, itu pertama ya. Kitab Kejadian pun sudah berbicara dengan kuat itu. Ya. Jadi itu apa yang kamu katakan sesuai dengan firman Tuhan itu semuanya sesat, salah. Ya. Jadi saya klarifikasi semua itu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Suma bilang itu tadi kan contoh-contohnya. Itu semua dari manusia, inisiatif manusia untuk mengorbankan itu ke dewanya. Itu dilarang memang, nggak boleh. Iya kan? Nah, itu harus dari inisiatif Allah. Nah, inisiatif Allah ini, dia sudah buktikan bahwa dia sendirilah yang menyediakan dan dia sendirilah yang berkorban buat kita. Jadi hutang dosa di dalam Kristen tuh, dosa itu hutang. Dia yang bayar sendiri. Iya kan? Dia yang bayar sendiri, Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri yang bayar. Ya. Nah, yang sangat kuat, pesan yang sangat kuat pada saat sign itu diberikan, itu pada saat Abraham mengorbankan Ishak. Kenapa? Ya, kenapa Elohim minta seakan-akan Abraham harus mengorbankan Ishak, tapi tidak jadi, dilarang. Itu untuk menunjukkan bahwa dia sendiri akan melakukan itu untuk kita. Ya. Nah, makanya dicegat. Abraham dicegat, tapi dia mau menunjukkan bahwa putranya akan dipersembahkan untuk kita. Makanya diganti dengan domba yang tersangkut. Yang menyediakan domba itu tiba-tiba ada di situ siapa? Allah itu sendiri. Elohim itu sendiri. Dia yang menyediakannya. Bukan manusia, itu inisiatif dari dia. Kamu bilang dewa Molok. Kau ke hutan aja sana. Dewa Molok itu jelas sesat kau itu ya.
Triwira, berikutnya. tuntutan Ya, dari sebentar, teman-teman sebentar. Muslim konteks diskusinya. Konteks Iya, saya diskusinya tegasin adalah karena Bang Suma ini selalu ngomong begitu. sebentar, Gitu loh, Dewa Molok, maka Dewa itu, Molok. Itu kan tadi menghujat sebentar, itu. Tadi Sensei Juma mengatakan Molok itu akan dihentikan untuk selama-lamanya apabila tuntutan dari Sensei Juma di mana ada termuat di dalam perjanjian lama bahwa Tuhannya Bani Israel meminta korban sesembahan yaitu manusia. Kalau ada, maka Dewa Molok ini akan dihapuskan dalam diskusi Ini lintas saya agama. mau jelaskan, Itu bro. sayembarannya. Saya mau jelaskan. Silakan, bahwa dia biar tahu konteksnya. dia Sudah belum? mengorbankan anaknya sendiri dan anaknya tunggal. sendiri itu adalah dia sendiri. Saya Anak tunggal, lihat ya. Saya tunjukkan ayat-ayatnya banyak. Ya. Loh, jangan dulu mulai diganggu. Mulai diganggu, tunggal. diam. Diam dulu saya tunjukkan. Anak tunggalnya itu adalah dia Sebentar sendiri. dulu. Iya, makanya ada nubuatannya. Lah, mulai kan? Kamu diam aja Suma, saya Ya, beritahu akan ya. menghargai dulu Jadi gini gantian, ya, Pak, ya. firman Tuhan berkata begini di kitab Yesaya. Kau diam dulu. Kalau udah di 3 menit Kejadian lebih sudah nih. teman-teman tadi pemikir ulung sudah sampaikan. Di kitab Kejadian sainnya sudah jelas. Abraham sudah jelas. Kejadian berarti ada penumpahan darah dan jelas di Alkitab itu. Di Taurat juga disampaikan seperti Boleh itu. dibacakan Sangat Kejadian jelas. berapa? Nah, Bro? terus Boleh Yesaya dibacakan, sebentar Bro? dulu. Biar jelas. Enggak, dalilnya di mana? Boleh dibacakan, Iya, Bro? saya mau jelasin. Kau diam Bukan dulu. dijelasin, dibacain dulu baru dijelasin. Kita menuntut data. Di mana datanya? Kejadian Udah apa? bolak-balik Kejadian berapa? ya sebentar ya. Kejadian berapa? Saya kasih. Sebentar Ya, dulu. silakan. Sebentar dulu. Triwira. Dari dulu kau mesti Jangan jualan begitu. obat. Kau ini kalau mau dibuka kebenarannya mau dibuka kan begitu. Kau ganggu. Nih saya kasih. Ya, sabar, tenang aja. Ya, Kamu kejadian kan berapa? sudah berjam-jam tadi. Sekarang saya. Kejadian berapa, Bro? Ya. Bukan, ini langsung Yesaya aja. Ngapain di Kejadian? Sudah jelas bolak-balik kok, ya. Nih Yesaya 43 ayat 11. Ini nubuatannya. Pulang. Ya, diam dulu. Yesaya dah. berapa? Yesaya berapa? Ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Oke, Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi juru selamat sebagai inisiatif Di mana- dari Tuhan Mana, itu sendiri. mana, yang mana ditanya. dikatakan dikorbankan juru Ya, selamatnya? kau diam dulu di situ. Saya jelasin, kamu Mana? dengar aja dulu. Mulai lagi kan. Aduh, baca jangan nomor main 10-nya. Kesempatan dulu Kau lah. mau kasih menang kesempatan dulu di lah. area, kau pingin menang di area yang tak adil, Bang Nomor Suma. 10-nya Diam coba dulu. kamu baca. Nomor 10-nya coba Ya, kau baca. saya baca dulu, kau diem ya. Yesaya 43 ayat 11. Ini nubuatan mengenai Nomor juru selamat. 10-nya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi juru selamat itu Elohim itu sendiri, ya. Saya bacakan Yesaya 63 ayat 9. Ini sudah bolak-balik ya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan malaikat yang diutusnya, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ini nubuatan. Juru selamat berarti. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Dia sendiri yang mengutus dirinya sendiri untuk menebus dan menyelamatkan kita sebagai juru selamat. Ya, dan ini sudah digenapi di dalam kitab Lukas. Nih saya baca ya. Ini banyak sekali tapi saya langsung aja. Lukas 2 ayat 11. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat itu telah lahir. Siapa? Elohim itu sendiri. Ya kan? Nah, dia mengutus siapa sih sebenarnya? Yohanes 1 ayat 1. Firman-Nya yang berinkarnasi menjadi manusia. Menjadi Tuhan Yesus Kristus yang akan dikorbankan Oneness ini. sebagai anak domba Allah. Sangat jelas ya. Ini Oke, dah. Sebentar dulu ya, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepada dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, ketawa lagi kan, ganggu kan? Yesus dibilang anak hewan. Saya baca Aduh, ayat-ayatnya. parah. Baca aja dulu Bang Suma. Aduh, kau bilang itu Paulus. Lah, kau bilang itu ajaran Paulus kan? Ini Gantian. Yohanes. Bukan Paulus, ada mulai ganggu kan? Kau ganggu kan? Azuma? Nggak fair jadinya Ketahuan. kalau gini. Iya, kau nggak fair. Kau jangan ganggu. Saya baca dulu ya. Ya, jadi Berapa Yohanes jam lagi? jelas mengatakan bahwa dia anak domba Allah yang Berapa jam menghapus lagi? dosa dunia. Anak Nah, domba. di dalam kitab Wahyu pun itu di closing dengan anak domba. Iya, Wahyu Di 5 nomor tengah 6. itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, Yesus disebut bertanduk lagi 7 dan seekor. bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.
Jadi ini semua melambangkan bahwa anak domba itu telah disembelih. Siapa? Tuhan Yesus Kristus mengangkut dosa kita semua. Makanya Bro Jimmy katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia sendiri yang mengasihi kita, sehingga Dia bayar utang itu. Dia sendiri yang bayarnya dengan mengorbankan anaknya, bukan manusia. Kalau manusia dilarang mengorbankan manusia, tidak ada dilarang. Ini adalah inisiatif Allah itu sendiri untuk menyelamatkan kita karena kita nggak bisa bayar utang itu. Kau tahu itu, ya? Kenapa? Dengarkan. Kenapa? Aduh, ya. Jadi apa yang kau giliran katakan itu saya, semua diam serong dan kau, sesat. trik-kwek-kwek, diam. Giliran saya. Kau diam juga. Aduh, Khotbah itu di malu. gereja. Di sini umat Islam Ya, berakal semua semua, nggak ada dengar yang nih, bisa 1000 orang membodoh-bodohi. dengar. Ya, apa yang kau katakan itu Kau diam, sesat. kau diam. Giliran saya Serong. ngajarin kamu. Kau Kau mengambil diam. ayat Alkitab, diam. katanya Kamu diam. Saya menghujat, ngajarin katanya kamu. kita menyembah Kamu mempersembahkan diam. Korban Dewa Molok diam. Korban Dewa Molok diam. Gini, sekarang korban giliran Dewa- saya. Sekarang giliran saya. Gini, ya saudara Jimmy, lihatlah teman kau itu. Tuh, dan berikan faedah apa ya saya 43. Dia lupa membawa narasi di nomor 10-nya. Nomor 10 jelas kamu ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang kupilih supaya kamu tahu dan percaya dan mengerti bahwa aku tetap Tuhan. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Berarti Yesus yang dibentuk menjadi daging itu bukan Tuhan. Lalu kemudian bukan duta, bukan utusan. Sementara Yesus mengaku duta, Yesus mengaku utusan. Berarti bukan Yesus. Memang Tuhan itu yang menebus. Betul. Dengan cara apa? Tengoklah Abraham. Tuhan menebus anak tunggal Abraham dengan hewan kurban. Benar kan? Yes. Tuhan sendiri yang menebus. Oke? Kemudian ketika dikatakan dalam Keluaran 29:14, Trinitas di sana jelas. Ada kulit, ada daging, ada tai sapi, ada tai lembu. Tiga-tiganya ketika dibakar itu menghapus dosa. Itu Tuhan menebus dengan cara mengajarkan Bani Israel melakukan prosesi itu. Bukan berarti Tuhan datang kemudian mati di atas tiang salib. Layaknya ketika Anda menebus cincin di Pegadaian, bukan Anda yang diberikan kepada Pegadaian. Bukan Anda. Tetapi duit yang Anda bayarkan ke sana. Maka Tuhan menjadikan hewan sebagai kurban penebusan, bukan manusia. Kecuali kalau Anda mengatakan, aku sendiri yang akan menebus Pegadaian. Apakah ketika Tuhan mengatakan, Anda mengatakan aku sendiri yang akan menebus di Pegadaian, Anda yang akan disangkut pautkan di Pegadaian, Anda yang akan disimpan di sana, dijadikan barang antik? Kan bukan. Jadi tolonglah bernarasi yang masuk akal. Kemudian Yohanes 1 nomor 29. Lihatlah, ini anak domba. Ini penghinaan, ini penghujatan. Lagian penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Anda boleh lihat dalam Yohanes 21 nomor 24, nomor 25. Jelas sekali penulis Yohanes bukan murid Yesus. Jadi yang menuduh Yesus sebagai anak hewan, anak domba, itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran pengarang yang kemudian karangannya diberi judul Yohanes agar dianggap itu tulisan murid Yesus. Ini yang perlu saudara-saudara Kristen pahami. Jadi kalau kemudian Anda menarasikan Tuhan sendiri yang akan datang kemudian untuk menebus dosa-dosa manusia. Saya katakan coba Anda baca satu perikop dalam Kejadian 18. Apa yang Tuhan katakan di sana kepada Ibrahim? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu? Lalu apa kata Tuhan? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang-orang itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu karena mereka. Coba, diampuni. Sekiranya di antara orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora itu ada orang benar, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosanya. Tapi faktanya, Sodom ini kemudian dihanguskan oleh Allah. Tidaklah kemudian Tuhan datang menjelma menjadi manusia, mati untuk Sodom. Tidak.
Lalu kemudian Allah mendatangkan musibah ke Bahtera Nuh, kepada Nabi Nuh. Kenapa Tuhan tidak datang pada masa itu? Kenapa dia harus menghanguskan semua manusia? Harusnya kalau konsep penebusan dosa dengan cara mati di atas tiang salib adalah manusia yang harus jadi korban, maka pada zaman Nuh lah kemudian Tuhan datang saatnya untuk kemudian mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lot, dan seterusnya. Tapi kenapa giliran Kristen ini yang Tuhannya datang menjelma menjadi manusia? Ya, tolong direnungkan lagi saudara-saudara. Kalau tidak ada perintah dari Tuhan untuk kemudian mengajarkan mempersembahkan darah manusia, terangkan ke kita. Kalian mempersembahkan Yesus ke Theos yang mana? Ingat, Theos itu adalah Tuhan, bisa juga diartikan sebagai dewa. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam hal ini Allah tidak pernah meminta darah manusia. Berarti Theos yang dimaksud ini adalah di luar daripada Allah, di luar daripada Hasem. Siapa dia? Hanya ada dewa Molok, dewa Baal, atau Dagon. Silakan teman Kristen mencari dewanya. Lanjut. Oke, Bang Suma, saya sudah dengar. Saya dulu Pak Jimmy ya, sebentar aja. Jadi sekali lagi, ketika Anda memaksakan bahwa Yesus itu adalah korbanot, maka apakah pengorbanan Yesus itu sah secara tradisi hukum Yahudi, hukum Taurat? Karena jelas korban dalam tradisi Taurat itu harus dilaksanakan dengan cara kosher, disembelih dengan menyebut nama Hashem. Lalu tata laksananya itu diatur dalam Taurat agar sah menjadi korban. Jangan-jangan pengorbanan Yesus setelah Anda korbankan tidak sah. Salah satu tata cara sah korbannya Yahudi yang melakukan eksekusinya itu adalah Kohen, imam Yahudi. Siapa yang sembelih Yesus Anda? Imam Yahudi atau Hansip Romawi? Kemudian apakah Yesus itu disembelih atau disalib? Jadi kok liar sekali, disembelih tiba-tiba korban. Lalu ada jenis-jenis hewan yang diatur dalam tata cara korbannya Taurat. Di antaranya adalah lembu, kambing, dan domba. Jadi Yesus itu masuk kategori hewan mana ini? Liar sekali kalian. Kalian paksakan Yesus menjadi salah satu dari 3 hewan tersebut. Lalu satu lagi nih, saya tanggapi si Triwira Bani Targum. Dengan kebodohannya dia pertontonkan di sini, dia angkat Yesaya 43 ayat 14, dia katakan itu nubuatan untuk Yesus. Dalam bahasa Ibraninya tertulis, teman-teman, Anochi Hashem Wa'en Mibal Adai Mosia. Mosia itu yang artinya juru selamat. Sedangkan yang dia cocokkan dengan Lukas pasal 2 ayat 11, tidak ada kata Mosia di situ. Di situ adalah tertulis dalam bahasa Yunaninya Kristos, dalam bahasa Ibraninya Mesiah. Bukan Mosia. Artinya Mesias atau Kristos atau Mesias artinya yang diurapi, bukan juru selamat. Tetapi dipakai oleh terjemahan LAI dalam Lukas pasal 2 ayat 11 sebagai juru selamat. Jadi kalian ini orang yang paling liar dalam terjemahan dan orang yang paling liar dalam pemaksaan agar Tuhan itu dikorbankan untuk kalian. Selamat datang pada fakta yang sangat menyedihkan. Oke, Bang Ali. Gantian. Sorry ini dia semakin larut nih kita. Saya besok juga pagi-pagi ada kerjaan. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sebentar aja dulu ya. Ini kita bisa lanjut lagi nih besok ini biar lebih seru. Ini saya lihat ini pemirsaanya ini sampai luar biasa ini 1000-an lebih. Jadi ini apa saya bilang, semakin larut semakin berkurang. Ya. Jadi saya lihat orang tertuju semua pada room ini ya. Mbak Rifa semakin banyak pengikutnya ini. Semakin datang. Sebelum dilanjut, bentar Pak Darman, bentar dulu. Sebelum dilanjut, teman-teman yang di Jakarta yang mau makan nasi Padang jangan lupa ke restoran Mak Cia ya. Udah itu aja, lanjut. Allah, ya. Ini Rifa ini lagi promosi. Jakarta jam 12, saya di Makassar ini jam 1 loh. Jadi gini, ya saya jawab sebentar saja ya. Itu saya udah berulang-ulang juga. Pengorbanan Yesus di kayu salib tidak seperti sesembelihan hewan, nggak seperti begitu. Jangan namakan korban kalau gitu. Iya, ya korban bilang saja disalib. Bilang saja disalib.
Ya tadi kan dibilang apakah seperti Tumbal, poster bukan dipotong. kurban tapi tumbal. Jadi tumbal saja bilang. Iya bisa dibilang dia jadi tumbal. Ada Atas kalau dosa-dosa kita manusia, ya kan? Loh, Jadi Pak itu, Jimmy mana temannya? ya dia terputus tuh tadi ada hubungan. Di bawah Dewa Molok tadi. terputus. Oh, Orang ada ngomong terus teman. cuma ngocos terus Suma itu. Iya. Biasanya Suma itu gitu kan. Kalau orang udah Ini ngomong, Darman kalau dia siapa salah pula nih dia. Darman? Udah Dia kalau udah. udah Murtad diam aja Murtad. Murtad dia diam ngomong- aja dulu. Bukan dia giliranmu ngungkit Murtad. Tai kambing, tai binatang itu apa segala pegadaian juga diungkit-ungkit itu. Apa ini si Lurman ini? Zuma ini. Loh, si Darmannya apa Jadi ini? maumu apa? Yang lain diam. Jadi juga maumu apa maumu? Murtad? Apa juga Maumu apa Murtad? Kau Ya mauku kau itu jelaskan kepada saya Yesus itu kau persembahkan ke dewa siapa Murtad? jelasin dari tadi kok tinggal nyolocos. Nggak ada dijelaskan. Malah temanmu sudah mengakui tidak ada dalilnya. Lucu kau. Katanya udah ilmuwan, udah pintar, kok masih mungkin tai binatang, pegadaian. Emang kau? Meow. Apa itu meow? Emosi dia. Udah nggak sehat nih. Host, kita lanjut besok aja ya. Ini nanti kita saling menghujat ini nggak baik kan. Jadi lanjut aja besok ya. Ini kok so apa ini? Saya nggak mau inilah. Nanti kita salah inilah. Sudah Pak Jimmy sudah setuju ya bahwa Yesus itu bukan korban ya? Besok kita teruskan Pak, panjang lagi kita bahas ini. Saya juga sudah mengantuk jadi otak saya nggak berpikir logis. Terima kebenaran Pak. Ya. Terima kebenaran Pak. Iya, bukan korban tapi tumbal. Ya, penebus dialah kalau buat saya. Oke Pak, besok kita lanjut lagi Bang Suma ya. Menarik ini. Saya senang nih, banyak Bang pengikutnya Jimmy. nih. Iya, Oke baik. ya. Saya menghindari Baik, kita baik. saling menghujat. Oke. Saya nggak sehat begitu. Oke. Setuju. Pak Jimmy, nanti Pak Jimmy kayak Nathan, janji mau diskusi sama Bang Zuma, tiba-tiba hilang. Oh enggak lah, saya rajin kok. Enggak. Kalau Bang Jimmy ini baik kok. Adalah, kalau saya nggak sibuk, nggak ini ya saya masuk lah. Boleh. Iya. Saya saudaraku. mencium dari Pak Jimmy ini aura asyhadu kayaknya. Bang Suma, kita sama-sama ini orang Makassar ini. Iya, oke. Sama-sama Sip. lah, saling ini. Siap. Ya. Oke. Ya, oke. Saya kira gitu ya. Makasih ya, saudaraku. Baik, Selamat malam. saudara. Assalamualaikum. Ya. Waalaikum. Lanjut sehat-sehat selalu. Baik, adik-adik sekalian di sini, tapi terapi akan teman-teman kita ini bisa sedikit berpikir keluar dari doktrin dan dogma. Jadi malam ini ada peningkatan teman-teman dari Kristen. Beberapa orang tadi sudah mengakui tidak ada data Tuhan minta persembahan darah manusia. Gitu ya, Akhi, Bang Ali, Tinda Neplos dan Tinda Rifa. Siap. Saya pamit. Iya Bang. Ya, oke, saya pamit dulu. Teman-teman di bawah di typing Anda luar biasa. Terima kasih telah menyertai kami di sini, juga di channel Zulkifli Mabas dan channel yang berafiliasi dengan Komal Rifa Official. Terima kasih Anda menjadi saksi malam hari ini. Kita telah memberikan edukasi baik terkait dengan kurban yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Bible. Dan adalah satu hal yang menjadi kebanggaan kita, Dinda Neplos yang selama ini kita kenal sebagai orang yang anak muda yang masih muda yang kemudian memiliki keilmuan yang mumpuni, rela untuk menjadi moderator ya bagi kita. Dan juga Bang Ali, saya dikagetkan, rupanya beliau punya senjata yang sangat luar biasa ya untuk memberikan paparan-paparan yang mematikan kepada lawan jenis lawan diskusi. Kan manajemen aku Bang. Anda luar biasa. Iya, Anda luar biasa, Akhi. Tingkatkan ya, selain daripada penguasaan Al-Quran yang sangat luar biasa, ilmu apologetnya juga matang kelihatannya. Untuk itulah kemudian, semakin berat ini teman-teman Kristen ini. Bang, Ya, bilang kita berharap. dulu,
pintar. Bilang dulu sama netizen abang bisa pintar gitu gara-gara makan rendang aku gitu. Iya, oke. Gara-gara makan rendang. Assalamualaikum. Makan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga guru saya juga ini Bang Arasid. Oke. Saya rasa seperti itu ya teman-teman sekalian. Besok kita kumpul lagi kembali, rapatkan saf dan luruskan barisan untuk mengajarkan kalimat tauhid kepada anak bangsa. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti kalau ada hoten mau naik dek, saya diturunkan aja, silakan.